Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mustafa Husain dengan NIM 120204111197, program studi Hukum Tata Negara Lokal A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi hukum perdata, yaitu yang pertama, ruang lingkup hukum perdata. Pengertian dan istilah hukum perdata. Menurut Profesor Joyodiguno, bahwa hukum perdata itu adalah terjemahan dari Burgerlich Recht. Di samping istilah itu, sinonim hukum perdata dikenal juga private recht atau civil recht. Kemudian istilah perdata dalam arti luas berkaitan dengan hukum perdata dan hukum dagang, baik individu dengan individu maupun individu dengan masyarakat. Sedangkan pengertian dalam arti sempit adalah lawan dari hukum dagang. Kemudian istilah perdata secara resmi diatur Konstitusi RIS pada pasal 15 ayat 2. Menurut Sudikno Mertakusumo, hukum perdata adalah hukum perorangan yang mengatur hak dan kewajiban orang yang satu dengan yang lain dalam hubungan keluarga atau di tengah-tengah masyarakat. Adapun unsur-unsur hukum perdata, yang pertama yaitu kaidah hukum, yang kedua mengatur hubungan antara subjek hukum yang satu dengan yang lain, yang ketiga bidang hukum yang diatur meliputi hukum keuangan, hukum benda, hukum waris, hukum perikatan, serta hukum pembuktian dan kadaluarsa. Adapun substansi yang diatur dalam hukum perdata, yang pertama hubungan keluarga, yang kedua pergaulan dengan masyarakat. Adapun sumber hukum perdata, yang pertama sumber hukum materi, yang kedua sumber hukum formil. Selanjutnya, kaidah-kaidah dalam hukum perdata dibagi menjadi dua. Yang pertama kaidah tertulis, yang kedua kaidah tidak tertulis. Kaidah tertulis dibagi meliputi menjadi tiga. Yang pertama peraturan perundang-undangan, yang kedua traktat, terus yang ketiga jurisprudensi. Adapun kaidah tidak tertulis yaitu adalah kebiasaan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat dalam praktek kehidupan bermasyarakat dalam bentuk kebiasaan. Selanjutnya, subjek dan objek hukum. Objek hukum adalah segala sesuatu yang berada dalam pengaturan hukum dan dapat dimanfaatkan oleh subjek hukum berdasarkan hak dan kewajiban. Sederhananya adalah subjek adalah orang, objek adalah benda. Hukum benda itu bersifat memaksa, harus dipatuhi, tidak boleh menyimpang. Kemudian subjek hukum itu adalah dua. Yang pertama manusia. Ada dua alasan manusia sebagai subjek hukum. Yang pertama, mempunyai hak-hak subjektif, penilaian subjektif. Terus yang kedua, bahwa seorang itu cakap atau tidak menjadi subjek hukum, yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban. Terus subjek hukum yang kedua adalah badan hukum, yaitu kemampuan orang-orang yang mempunyai tujuan tertentu memiliki harta kekayaan serta dalam proses hukum. Misalnya dalam konteks jual beli, dan dia memiliki tujuan dan kepentingan. Secara umum, badan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu badan hukum publik dan badan hukum privat. Publik berarti orang banyak atau negara, sedangkan privat adalah pribadi. Adapun sistematika hukum perdata dalam KUH Perdata yang berlaku di Indonesia terdiri atas 4 buku. Yang pertama mengenai orang, yang kedua mengenai benda, yang ketiga mengenai kitab undang-undang hukum perdata, yang keempat mengenai pembuktian dan kadaluarsa. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hukum perkawinan. Dalam pasal 27 kitab undang-undang hukum perdata mengatakan dalam waktu yang sama seorang laki-laki hanya diperbolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai istrinya, dan begitu juga sebaliknya, seorang perempuan hanya mempunyai satu laki-laki sebagai suaminya. Pernyataan tersebut
menegaskan bahwa asas suatu perkawinan monogami kehendak masyarakat pada umumnya. Pembahasan tentang poligami dan poliandri bertentangan dengan undang-undang, bahkan dianggap sebagai tindak pidana. Ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Lalu perkawinan juga memiliki beberapa unsur. Yang pertama, ikatan lahir batin. Yang dimaksud ikatan lahir batin yaitu suami istri memiliki hubungan yang erat antara lahir batin. Terus yang kedua, antara seorang pria dan seorang wanita. Maksudnya hubungan lahir batin hanya terjadi kepada seorang laki-laki dan perempuan. Selanjutnya adapun tujuan perkawinan. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia, kekal, berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya, syarat-syarat perkawinan. Yang pertama, syarat material. Syarat material dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama, persetujuan kedua mempelai tanpa paksaan. Terus yang kedua, batas umur minimal 19 tahun bagi laki-laki dan 19 tahun juga bagi perempuan. Terus yang ketiga, istri atau suami tidak terikat perkawinan dengan orang lain. Selanjutnya, adapun syarat perkawinan yang kedua yaitu syarat materi khusus, terdiri atas larangan kawin atau dalam hubungan darah. Terus syarat perkawinan yang ketiga yaitu syarat formil. Syarat formil meliputi yang pertama adanya pemberitahuan, yang kedua terpenuhi syarat-syarat perkawinan, yang ketiga proses perkawinan diumumkan atau tidak secara diam-diam. Baiklah, cukup sekian penjelasan materi hukum perdata yang dapat saya sampaikan. Kurang dan janggalnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.